wajahku. Pada saat ini, lingkaran cahaya berdesir di permukaan kulitnya. Kekuatan misterius beredar, mendistorsi energi pedang yang melonjak ke langit dan mengubah lintasannya untuk terbang melewati pipinya. Serangan ini tidak mampu menembus tubuhnya. Yue-chan, kulit di wajahmu benar-benar tebal. Bahkan energi pedang pun tidak bisa menembusnya. Teriak Si Hao. Dia sudah bergegas dan menunjukkan teknik berharganya yang melonjak dengan keberanian surgawi yang tiada taraf. Seekor burung surgawi bersayap emas muncul di depan tinjunya. Itu tampak seperti dilemparkan dari emas dan dipenuhi dengan kekuatan yang mendominasi. Itu menukik ke bawah menuju sosok cantik di depan. Tubuh utama Yue-chan terus terbang mundur-mundur. Perasaan hangat mengalir di wajahnya. Kulitnya yang bisa menggulingkan negara sebenarnya terluka oleh energi pedang yang bertujuan untuk mengambil nyawanya. Garis darah mengalir ke bawah. Pada saat yang paling penting, dia menggunakan harta rahasia untuk melindungi tubuhnya dan menghindari bencana ini. Mendukung energi pedang adalah teknik berharga Si Hao yang paling kuat. Cahaya warna-warni emas meletus, menenggelamkan langit dan bumi sebelum membantai ke depan. Tubuh utama Yue-chan kehilangan inisiatif. Dia sangat terguncang. Sangat sulit untuk mengubah situasi ini saat mengalami jenis bahaya ini. Dia dalam bahaya besar. Tiba-tiba, gelombang api melonjak yang benar-benar menenggelamkan burung surgawi. Sebuah gulungan lukisan muncul di depan tubuh Yue-chan, dan di permukaannya tergambar gelombang api. Itu bisa menelan seluruh langit dan bumi. Pada saat ini, seluruh gulungan gambar menyala, nyala apinya mencapai 9 langit. Gelombang energi luar biasa menyebar keluar. Momentum Si Hao terhenti, sementara Yue-chan melepaskan diri dari medan perang. Dia menggunakan api surgawi untuk menjauhkan diri. Gambar itu menyala, berubah menjadi abu. Harta karun rahasia yang sangat kuat dihancurkan begitu saja. Itu dimusnahkan seperti teknik berharga Si Hao, berhamburan ke dalam kehampaan. Konfrontasi ini sejenak berakhir. Sekarang ada jarak yang cukup antara keduanya. Kedua belah pihak saling menatap. Cahaya bulan yang jernih dan dingin tersebar, mengelilingi tubuh utama Yue-chan. Dia menggunakan tangannya untuk menopang pipinya. Ada luka di wajahnya yang putih berkilau dan halus. Darah terus menetes ke bawah. Matanya berkedip dengan pancaran. Pada saat ini, kecantikan yang tak tertandingi ini tampaknya merasa sedikit sedih dan bingung. Kulit yang tebal, bahkan energi pedang surga yang meluap hanya bisa mengirisnya sedikit terbuka. Terhormat, Si Hao mengejek. Dari saat dia mulai berkultivasi sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya tubuh utama Yue-chan terluka, dan bahkan darah mengalir keluar. Dia menenangkan dirinya, dan kemudian tubuhnya bersinar, melepaskan aura surgawi. Fluktuasi yang beriak keluar menjadi semakin kuat. Aku akan menebas tubuh dan jiwamu untuk membersihkan hatiku Dao, kata Yue-chan lembut. Jari-jarinya yang seperti batu giok dengan lembut bergerak di wajahnya, menutup lukanya. Matanya bermekaran dengan pancaran cahaya yang cemerlang. Dengan mengangkat lengannya yang indah, gambar naga muncul. Jelas, dia sekarang benar-benar marah. Di sekitar tubuhnya, seekor naga sejati mengangkat kepalanya dan meraung. Itu mengelilinginya untuk melindungi tubuh aslinya tetapi pada saat yang sama bersiap untuk menyerang juga. Ini adalah kemampuan divine ofensif ras naga. Sayangnya, keinginan Anda tidak akan begitu mudah dipenuhi, kata Si Hao. Dia juga mulai berkomunikasi dengan tubuh kedua Yue-chan di belakangnya. Kalian berdua adalah peri, tetapi apakah kalian berdua benar-benar harus berkulit tebal, berhati hitam, dan kejam? Ketika individu cantik di punggungnya mendengar ini, dia mendengus. Bukankah kata-kata ini mengejeknya? Dengan tubuh kedua Yue-chan di punggungnya, demi memprovokasi peri lawan, tangan dan kakinya secara alami tidak akan jujur. Namun, yang mengejutkan adalah untayan demi untayan cahaya mekar dari tubuh utama. Sampai-sampai batu kecil itu dengan nakal mencubit hidung indah tubuh kedua Yue-chan dan dengan ceroboh melecehkannya, namun peri lawan masih sangat tenang. Auranya menjadi semakin suci, dan kekuatan naga sejati di luar tubuhnya terus meningkat. Si Hao mengerutkan kening.
Dia menjadi serius. Kabut hitam menutupi tubuhnya, dan lautan besar tak berujung meletus di belakangnya. Kekuatan yin besar melonjak. Seekor ikan kun muncul dan ditekan ke depan. Setelah pertempuran berlanjut setelah terhenti sesaat ini, kedua belah pihak pasti akan meletus dengan kekuatan terbesar mereka, dan kemungkinan itu akan menjadi tabrakan hidup dan mati terakhir. Sebuah weng terdengar. Tempat ini tampak seperti gulungan lukisan yang bergetar. Kekuatan surgawi yang mempesona meletus di antara dua individu. Pertempuran hebat telah pecah lagi. Di sisi lain, naga sejati meringkuk di sekitar Yue Chan. Tubuhnya kental. Sisik dan cakarnya bersinar dengan cahaya yang dalam saat ia mengangkat kepalanya sebelum bergegas. Dua tanduk berkilau terlihat di kepalanya. Semua jenis cahaya simbol berkembang. Di sekitar Si Hao, laut hitam naik dan turun. Seekor ikan hitam besar melompat keluar dan berubah menjadi peng surgawi emas. Itu membuka cakarnya yang besar dan menukik untuk menyambut naga yang sebenarnya. Selalu ada desas-desus sejak zaman kuno bahwa peng yang hebat akan berpesta naga setiap hari dan tidak akan puas dengan apapun. Alasan mengapa Si Hao memilih teknik ini justru untuk menahan serangan ini. Langit runtuh dan bumi retak. Cakar peng emas bertabrakan dengan cakar besar naga sejati. Kedua belah pihak terguncang tak tertandingi. Serangan mereka di dunia saat ini dapat dianggap benar-benar tiada taranya. Ini adalah tabrakan menakutkan yang bahkan memutar ruang di sekitar mereka. Naga sejati menggerakkan kepala dan ekornya, sementara Peng melebarkan sayapnya dan berteriak. Kekuatan surgawi melonjak ke langit di antara kedua sisi. Simbol dinyalakan, dan cahaya yang memusnahkan terus meletus. Ini adalah tabrakan antara teknik berharga kuno yang paling kuat. Mereka sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Teriakan naga terdengar, dan naga sejati terbang terbalik. Tubuhnya berlumuran darah, dan beberapa sisiknya jatuh. Sementara itu, di sisi ini, seekor burung peng emas mengeluarkan tangisan sedih. Bulu-bulu beterbangan dan darah berkilauan berkelap-kelip di udara saat terhuyung mundur. Mereka berdua termasuk dalam 10 setan kuno. Ini adalah pertama kalinya kedua jenis teknik berharga ini melakukan tabrakan hebat di era ini. Jika orang luar mengetahui peristiwa ini, mereka pasti akan sangat terguncang. Bodoh. Naga yang disantap burung peng hanyalah ular besar dan bukan naga sejati. Kamu tidak akan bisa menahannya seperti itu. Di punggung Si Hao, tubuh kedua Yue Chan berbicara pelan di samping telinganya. Aroma napasnya seperti aroma anggrek. Di belakang tubuh Si Hao, matahari besar muncul. Seekor burung peng berubah menjadi bola cahaya keemasan yang gemerlap. Kekuatan yang besar meletus, menutupi langit dan bumi. Sementara itu, di bawah kaki Si Hao, lautan hitam melonjak. Seekor ikan kun mengacungkan ekornya dan melonjak dengan kekuatan yin yang besar. Satu di atas dan satu di bawah, mereka membentuk yin dan yang. Kedua energi itu menyatu. Seolah-olah dunia ini terbelah saat fluktuasi paling mengerikan dilepaskan. Si Hao bergegas maju dan melepaskan serangan ini. Tubuh utama Yue Chan dikelilingi oleh kemegahan putih yang murni dan tidak jelas. Naga sejati di sekitar tubuhnya mengangkat kepalanya dan mulai menyerap kekuatan bintang-bintang di langit. Itu mulai mengumpulkan kekuatan misterius tertinggi. Setiap skala naga seperti bintang besar. Bintang-bintang di langit semuanya menjatuhkan seberkas cahaya yang terhubung dengan naga sejati, memungkinkannya meletus dengan cahaya surgawi abadi. Itu memadatkan kekuatan bintang yang kuat dari bintang-bintang surgawi. Jenis adegan ini terlalu menakutkan. Si Hao tercengang. Tidak heran beberapa orang percaya bahwa dalam hal kekuatan ofensif, teknik berharga naga sejati mungkin berada di depan. Sebenarnya ada beberapa alasan di balik pemikiran ini. Tabrakan kali ini seolah membelah langit dan bumi. Langit tampaknya menyebarkan kemegahan surgawi yang tak terbatas yang menjangkau tanpa henti. Teknik berharga naga sejatinya belum lengkap, dan langkah selanjutnya tidak sempurna. Cepat dan bergerak ke kiri, lalu serang perut naga yang sebenarnya. Tubuh kedua Yue Chan menasihati sambil berbaring di punggung Si Hao. Mata Si Hao berkedip-kedip dengan cahaya. Dia bergegas maju untuk menyerang, mengubah teknik Kun Peng.
Kamu melewatkan kesempatan terbaik. Mengapa Anda tidak mendengarkan saya? Anda membiarkan dia menebus kekurangan itu, memungkinkan teknik berharga naga sejati untuk sepenuhnya terhubung. Tubuh kedua Yue Chan dengan menyesal menggelengkan kepalanya. Kun Peng menyerang keluar dan bertabrakan dengan naga sejati. Letusan lain dari cahaya tak berujung mekar di udara. Kali ini, menghindar secara horizontal dan serang kepala naga sejati. Tubuh kedua Yue Chan berbicara lagi. Mata Si Hao berkedip-kedip dengan cahaya, menyerang sambil mempercayai kata-katanya. Energi meletus hingga batasnya. Benar saja, ketika naga sejati itu berbalik, ada cacatnya. Kekuatan pertahanannya tidak cukup besar dan diserang oleh Kun Peng. Tubuh asli Yue Chan sangat terguncang. Rambutnya berantakan, dan kemerahan samar muncul di wajahnya yang putih berkilau. Setelah terus-menerus menerima pukulan, Kun Peng seolah ditekan langsung ke tubuhnya. Dia benar-benar defensif. Pakaian putih saljunya compang camping ke tingkat yang tak tertahankan. Kaki putih saljunya yang ramping terungkap, dan sejumlah besar kulitnya yang berkilau berkedip-kedip. Dia hampir mengalami bencana. Teknik berharga naga yang sebenarnya kurang. Warisan itu tidak sempurna. Jika Si Hao tidak menggunakan teknik Kun Peng-nya sendiri untuk menghadapinya, dia masih bisa menerobos celah dalam teknik ini, hanya saja tidak secepat itu. Mata tubuh utama Yue Chan bersinar seperti pelangi. Dia melirik sosok cantik di belakang Si Hao, dan kemudian dia melonjak dengan niat membunuh. Apa yang kamu lihat? Itu istri saya. Jangan pernah berpikir untuk mengarahkan pandanganmu padanya, kata Si Hao. Serangannya menjadi lebih ganas. Hati-hati. Dia sengaja membawa teknik berharga naga sejati dan meninggalkan lubang itu. Dia ingin Anda memaksa Anda masuk ke dalam jebakan yang tak terhindarkan. Di punggung Si Hao, tubuh kedua Yue Chan berkata dengan lembut. Aroma manis tercium. Namun, di medan perang yang berubah dengan cepat ini, tidak mungkin suaranya bisa menyalip perubahan cepat yang sedang terjadi. Naga sejati di sekitar tubuh utama Yue Chan, mengangkat kepalanya dan melindungi tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya warna-warni merah tak terbatas melonjak. Phoenix surgawi abadi melonjak, melebarkan sayapnya dan melonjak keluar untuk menghadapi Kun Peng. Ketika naga dan Phoenix menyerang bersama, semua makhluk hidup di dunia ini akan menangis kesakitan. Menuju kaki kiri dan gunakan kekuatan yin besar untuk menetralkan api Phoenix yang sebenarnya. Lalu, serang jantung naga sejati. Yue Chan di belakangnya berteriak. Kali ini, itu mirip dengan penilaian Si Hao. Di bawah letusan pancaran yang paling menyilaukan, dua sosok terus menjalin dan merobek satu sama lain. Tubuh utama Yue Chan berada di posisi bertahan, karena ada pengkhianat di sisi lain. Matanya mengungkapkan pancaran yang dalam. Dia sudah mengambil tindakan terhadap tubuh kedua berkali-kali. Kemampuan divin melonjak tanpa henti dan simbol terbakar dengan ganas. Kekosongan ini bahkan berubah menjadi lautan kekuatan surgawi. Orang yang paling mengerti dia adalah aku. Tubuh kedua Yue Chan berkata dengan lembut dengan ekspresi yang rumit. Jangan khawatir, aku akan melindungimu, dan di masa depan, aku akan membiarkanmu menjadi tubuh utama dan kemudian membuang inti suci untuk menjadi satu-satunya. Si Hao berjanji. Tiba-tiba, ketika kedua pihak bentrok, tubuh Si Hao berkembang dengan cahaya surgawi. Dia akhirnya menemukan momen optimal untuk mengaktifkan tulang makhluk tertinggi. Simbol-simbol padat muncul dan mengukir diri mereka sendiri dalam kehampaan. Di dadanya, sesosok kecil duduk di atas sambil melantunkan sutra. Jenis pancaran aneh melonjak keluar. Itu jauh jangkauannya dan sangat misterius. Simbol-simbol ini seolah melawan arus waktu, seolah mengejar masa lalu. Mereka semua berkumpul di sekitar tubuh utama Yue Chan, mengelilinginya dan dengan demikian menekannya. Dapat dilihat bahwa dia segera menjadi 1 atau 2 tahun lebih muda, dan jenis transformasi ini masih berlanjut. Namun, cahaya abadi melesat melintasi langit. Teknik Heaven Mending turun ke langit, teknik yang dikabarkan sebagai kemampuan surgawi yang paling menantang dalam mengubah keadaan pertempuran. Itu meletus pada saat ini, memungkinkan pengguna untuk melarikan diri dari bencana sekali. Dua teknik tertinggi bertabrakan,
menyebabkan bentrokan yang intens. Tubuh utama Yue Chan terkejut. Dia menemukan bahwa dia masih terpengaruh sebagian. Di atas kepalanya, sebuah kuali emas kecil yang tersebar di bawah cahaya kabur tiba-tiba muncul untuk memblokir kekuatan reinkarnasi. Ini adalah artefak magis misterius. Ketika menghadapi kekuatan reinkarnasi, itu tidak hancur dan malah menjadi lebih gemilang. Itu tiba-tiba membuat kuali emas itu sedikit lebih cemerlang, seolah-olah telah kembali ke saat pertama kali disempurnakan. Si Hao tercengang. Dia tahu bahwa latar belakang kuali ini benar-benar mencengangkan. Karena terlalu kuat, itu sebenarnya bisa dengan paksa mengambil kekuatan reinkarnasi. Meskipun terpengaruh, itu sebenarnya mengembangkan lebih banyak vitalitas. Kuali itu sangat kuno dan merupakan harta karun tertinggi. Saat kamu menunjukkan kekuatan reinkarnasi, itu tidak perlu bertahan, dan malah menggunakan kekuatanmu untuk menjadi muda. Tubuh kedua Yue Chan berbicara di samping usianya. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia telah menemukan artefak magis spiritual yang aneh dan menakutkan. Pada saat yang sama, teknik Heaven Mending terbang. Tidak hanya memungkinkan pengguna untuk kembali, itu juga menampilkan kemampuan ofensif yang kuat. Itu dikabarkan bisa memperbaiki langit dan bumi. Tabrakan hebat meletus. Si Hao menggunakan cahaya simbol yang tersisa dari kekuatan reinkarnasi untuk menghadapinya secara langsung. Kedua belah pihak bentrok dengan ganas. Dao besar terus bergemuruh. Selama proses ini, tubuh kedua Yue Chan berbicara beberapa kali, hampir memaksa tubuh utama ke dalam situasi putus asa. Cahaya di matanya menjadi semakin dalam. Mengapa kamu harus pergi sejauh ini setelah kita bertemu? Tubuh utama Yue Chan berbicara. Cahaya bulan tersebar di gaunnya yang compang camping, menerangi sebagian dari tubuhnya yang putih bersih. Lapisan tipis kabut meringkuk di sekitar tubuhnya juga. Karena kita adalah satu tubuh, mengapa ada kebutuhan untuk membedakan antara tubuh utama dan tubuh kedua? Karena Anda adalah tubuh utama, secara alami ada perbedaan. Selain itu, kamu baru saja mencoba membunuhku. Tubuh kedua Yue Chan berbicara. Membunuhmu adalah demi membebaskan diri. Anda masih bisa dilahirkan kembali. Tubuh utama Yue Chan berkata dengan tenang. Kelahiran kembali. Apakah itu masih aku? Tubuh kedua Yue Chan berkata dengan lembut. Ketika Si Hao mendengar ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Bahkan jika itu adalah teknik kuno legendaris yang tak tertandingi, pasti masih ada beberapa kekurangan. Ketika dua inti surgawi ini dipisahkan, tidak mungkin prosesnya akan sempurna dari awal hingga akhir. Pisahkan energi. Tubuh kedua Yue Chan ditransmisikan secara mental. Lapisan cahaya muncul di tubuh Si Hao yang mengelilingi mereka berdua, mencegah kata-kata mereka didengar oleh musuh. Beri aku waktu untuk berpikir. Saya mungkin bisa membantu Anda menekannya di sini. Wajah cantik tubuh kedua Yue Chan mengungkapkan kecemerlangan yang luar biasa. Seberapa yakin kamu? Si Hao bertanya. Orang yang mengerti saya secara alami adalah diri saya sendiri. Saya tahu teknik berharga dan metodenya. Saya bisa memprediksi semua yang akan dia lakukan. Tubuh kedua Yue Chan berkata dengan lembut, dan kemudian dengan cemberut, dia berkata, aku hanya butuh waktu. Jika kita bergabung, tidak akan ada cara baginya untuk melarikan diri. Di punggung Si Hao, mata tubuh kedua Yue Chan berputar-putar dengan warna-warna cemerlang. Dia terus berspekulasi dan memikirkan situasi saat ini. Dari waktu ke waktu, dia akan memberikan saran kepada Si Hao tentang kelemahan pihak lain. Kamu dengan keras kepala bertahan dalam menempuh jalan yang salah. Apakah Anda benar-benar akan menentang saya sampai akhir? Di sisi lain, peri murni dan dingin berbicara. Dia sangat cantik, dan di bawah sinar bulan yang mengalir, dia tampak sangat spiritual dan menyendiri. Suaranya membawa semacam magnet. Karena kita sudah terpisah, kamu adalah kamu, dan aku adalah diriku sendiri. Jika kamu ingin membunuhku, maka teruslah berusaha, kata tubuh kedua Yue Chan. Sambil berbaring di punggung Si Hao, dia tidak lagi melihat ke belakang. Baik, nasib ini akan terputus, dan mulai saat ini, tidak ada apa-apa di antara kita.
Aku akan menebasmu hari ini tanpa ampun. Tubuh utama Yue Chan berkata dengan lembut. Di bawah kemegahan bulan, dia tampak lebih tidak jelas. Kulitnya menjadi semakin cemerlang karena memancarkan cahaya tak berujung. Hati-hati. Tubuhnya istimewa dan dapat beresonansi dengan bulan perak untuk mendapatkan kekuatan suci yang tak ada habisnya. Di punggung Si Hao, tubuh kedua Yue Chan mengingatkan. Mereka berdua adalah kekuatan bintang, tetapi karena matahari dan bulan lebih dekat ke bumi besar, jumlah kekuatan surgawi yang dapat diperoleh dengan menghubungkan mereka lebih besar, kadang-kadang bahkan sebanding dengan penghakiman surgawi. Seperti yang diharapkan, segera setelah dia selesai berbicara, tubuh utama Yue Chan bersinar dan menyatu dengan langit dan bumi. Sementara itu, bulan suci yang cemerlang tampaknya telah meningkat 1000 kali lipat. Kemegahan bulan tak berujung tersebar ke bawah, menutupi tempat ini dalam hamparan putih keperakan. Seolah-olah mereka memasuki negeri dongeng yang suci dan cemerlang, negeri yang jauh dan mempesona. Peri Yue Chan itu berdiri di tengahnya, dan semua cahaya bulan berkumpul ke arahnya seperti ombak. Orang bisa dengan jelas melihat bahwa dia mulai mewujudkan pancaran sinarnya. Bulan suci muncul di belakangnya. Si Hao tercengang. Dia merasa bahwa pihak lain telah berubah menjadi Dewi Bulan yang elegan dan murni yang legendaris. Bagian terpenting adalah kekuatan suci yang dia hasilkan sangat kuat. Yue Chan menunjuk dengan jari, mengirimkan seberkas cahaya perak melintasi langit. Itu seperti seberkas petir saat diretas. Itu memiliki fluktuasi kekuatan surgawi yang kuat yang membuat orang lain merasa sangat hormat. Telapak tangan Si Hao bersinar. Seberkas petir sejati meretas untuk bertabrakan dengan sinar cahaya itu. Kemegahan surgawi segera meletus dengan intens. Tubuh utama Yue Chan berjalan dengan langkah cepat dan lincah. Di langit, seolah-olah kemegahan putih bersih tanpa batas dan tak berujung melonjak. Semuanya berkumpul ke arah tubuhnya untuk membentuk bulan suci di sekelilingnya. Dia tampak semakin luar biasa, seolah-olah dia adalah peri yang turun dari istana bulan. Hamparan simbol berkedip-kedip dan terjalin di sekitar permukaan tubuhnya. Dia kemudian melepaskan teriakan ringan. Menekan. Langit meledak dengan energi. Kali ini, saat dia menggerakkan tangannya, cahaya surgawi bersinar dengan cemerlang dan membentuk garis-garis yang terus-menerus turun dari langit. Mereka mengandung kekuatan yang luas dan tak terbatas. Si Hao tidak bisa berkata-kata. Ini agak tidak masuk akal. Semua lampu ini sepertinya terbuat dari cahaya bulan, dan ketika diretas, mereka tampak seperti bentuk penghakiman surgawi. Dia dengan cepat menghindar. Jejak berharga kaisar manusia di atas kepalanya bersinar untuk menetralkan cahaya bulan di mana-mana dan melemahkan kekuatan surgawi ini. Hati-hati, ini baru permulaan. Dengan dukungan cahaya bulan, kekuatannya akan meningkat pesat. Dia akan membentuk naga sejati, Phoenix, dan teknik lainnya. Teknik berharga itu akan menjadi lebih menakutkan. Tubuh kedua Yue Chan mengingatkan. Si Hao mengangguk. Dia membentuk peng emas. Itu bergegas melalui surga yang menghubungkan cahaya bulan menuju Yue Chan. Jeritan naga terdengar. Cahaya bulan putih keperakan mengembun, membentuk naga sejati yang sangat besar. Itu sangat gagah dan megah saat berkelok-kelok di langit. Ukurannya begitu besar sehingga mencengangkan. Teknik berharga naga sejati kali ini menjadi lebih kuat setelah disertai dengan kekuatan bulan. Dalam kemurnian dan kekudusan adalah jenis kekuatan mengamuk. Itu sangat menakutkan. Itu hancur ke bawah dengan suara gemuruh. Seekor Phoenix surgawi muncul pada saat yang sama. Dalam warna merahnya ada sedikit warna putih keperakan yang menyatu. Auranya sangat mencengangkan. Pada saat ini, Si Hao merasa seolah-olah dia melihat semacam ilusi, seolah-olah tubuh asli Yue Chan telah melampaui alam ahli tertinggi dan menjadi sangat kuat. Seolah-olah dia memiliki dao besar dari seluruh dunia ini. Jenis perasaan ini terasa sangat mengerikan. Seolah-olah tidak ada cara baginya untuk membela diri. Naga dan Phoenix terjalin, bergegas membunuh bersama-sama. Itu tidak mungkin untuk bertahan melawan. Si Hao diledakkan terbang. Sudut bibirnya meneteskan darah. Ini adalah tekanan terbesar yang pernah dia rasakan ketika menghadapi seseorang dari generasi yang sama. Menarik.
Dia menyeka darah di sudut bibirnya. Cahaya di matanya berkembang dengan lebih cemerlang. Bertahanlah melewatinya. Meskipun dia bisa mentransfer kekuatan suci dan agung bulan, dia hanya bisa melakukannya sementara dan tidak bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama. Di belakangnya, tubuh kedua Yue Chan berkata, "Tidak banyak," kata Si Hao. Pada saat ini, dia mulai menunjukkan kekuatan simbol dari catatan primordial sejati, yang memungkinkan tubuhnya mencapai kondisi paling murni. Teratai emas di mana-mana. Tubuh kedua Yue Chan berteriak keheranan. Pada saat ini, teratai emas mekar di kehampaan satu demi satu. Mereka sangat misterius. Ini adalah fenomena yang tidak teratur ketika seseorang sangat dekat dengan dao yang sulit untuk ditampilkan bahkan di ranah ahli tertinggi. Selain itu, dagingnya juga mengeluarkan aroma yang jelas pada saat ini. Ini adalah kedalaman dan kemurnian sejati dari dao agung. Bahkan jika fenomena tidak teratur dari dao besar ditampilkan di alam ahli tertinggi, mereka masih tidak dapat digunakan untuk pertempuran. Apakah ini akan berguna? Tubuh kedua Yue Chan bertanya. Namun, dia masih cukup terkejut. Jenis fenomena dao hebat ini mungkin bisa berubah menjadi jejak dao sejati. Jika seseorang dapat menambahkan mereka ke dalam pertempuran besar, maka pada saat itu, kekuatan surgawinya tidak akan pernah habis. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Dalam sekejap, energi drakonik kekaisaran di bawahnya melonjak dan bergolak ke atas. Itu memasuki teratai emas ini, menjadi semakin gemerlap. Gelombang kekuatan surgawi yang tak ada habisnya meletus. Selain itu, segel giok di atas kepalanya juga seperti ini. Teriakan drakonik terdengar dari dalam kilau hangat yang mengguncang langit dan bumi. Naga surgawi yang tak terhitung jumlahnya terbang, masing-masing tebal dan besar, memasuki teratai emas. Dalam sekejap, ruang di sekitar mereka menjadi gemerlap. Semua teratai emas bergoyang dengan aura dao agung. Akar mereka terpisah dari tanah dan langsung dibantai ke depan. Cahaya bulan di langit tersebar, dan teratai emas dapat ditemukan di mana-mana. Setiap kali mereka bergoyang, mereka akan selalu memiliki jenis gemuruh dao hebat yang kuat dan menakutkan. Tabrakan paling mengerikan terjadi. Teratai emas dao besar bertabrakan dengan naga dan phoenix sejati, meletus dengan gelombang kejut yang mengguncang dunia. Itu bahkan membuat langit bergetar hebat. Simbol terbakar dengan ganas. Ini adalah tabrakan hebat yang menakutkan. Cahaya bulan akhirnya memudar, dan teratai emas semuanya menjadi redup. Dua sosok terbang mundur. Mereka berdua dalam keadaan babak belur dan kelelahan. Si Hao batuk darah dari mulutnya lagi, sementara tubuh utama Yue Chan tidak jauh lebih baik. Dia hanya memiliki pakaian putih salju yang menutupi area penting. Kakinya yang panjang dan ramping, serta lengan lotusnya yang berkilau semuanya bersinar dengan putih bersih dan terbuka keluar. Darah juga menetes dari mulutnya. Sekarang adalah waktunya, cepat tekan dia. Tubuh kedua Yue Chan mengirimkan suara ke Si Hao. Ketika kekuatan bulan suci mundur, tubuh utama akan melemah sejenak. Baik, Si Hao mengangguk. Dia dengan cepat bergegas ke depan. Dia melepaskan raungan keras, dan kilat berkedip di sekujur tubuhnya. Bintang tak berujung muncul di sekitarnya, yang semuanya terbentuk dari listrik. Teknik berharga Suan Ni muncul, mendatangkan malapetaka di surga. Di antara berbagai kekuatan surgawi, petir tidak diragukan lagi yang paling tirani. Itu adalah yang paling cocok untuk menghadapi musuh yang lemah. Tentu saja, ini belum semuanya. Si Hao juga mengaktifkan energi pedang. Tangkai demi batang rumput muncul dalam kilat, seolah-olah kekosongan itu sendiri akan terbelah. Terlepas dari ini, tinju kanannya berubah menjadi emas dan terus-menerus menghantam keluar. Auman Kunpeng yang memekakkan telinga terus bergema di udara. Pada saat itu, dia segera melepaskan 3 kemampuan surgawi yang hebat. Setiap orang sangat menakutkan, cukup untuk segera menghancurkan semua bakat luar biasa di generasinya. Bahkan jika para ahli tertinggi memblokir di depan, mereka masih akan dipaksa untuk mundur. Jika tidak, satu-satunya kesimpulan yang menunggu mereka adalah dihancurkan. Ekspresi Yue Chan berubah. Dia dengan cepat mundur, tetapi segera setelah itu, tubuhnya yang berkilau dan bersinar tenggelam oleh kilat.
Cahaya petir bertabrakan dengan simbol pelindung tubuhnya, menyebabkan suara gemuruh terus berdering di udara. Niat pedang dari batang rumput meletus dengan ketajaman yang luar biasa. Yue Chan mengeluarkan teknik berharga untuk melindungi dirinya sendiri, tapi dia masih terluka. Garis energi pedang menembus lengannya yang seperti teratai yang berkilau. Darah mengalir keluar. Batang rumput lain di depannya bersinar, dan niat pedang yang luar biasa mengiris leher, dada, kepala, dan area penting lainnya. Tubuh utama Yue Chan menampilkan teknik Heaven Mending sekali lagi. Tidak mungkin dia bisa terus menggunakannya, karena ada periode waktu dia harus menunggu sebelum dia bisa menggunakannya lagi. Baru saja, kemampuannya baru saja keluar dari cooldown, tapi Divine Force-nya sepertinya masih melemah, jadi kekuatannya tidak terlalu besar. Bahunya mengalami serangan lagi, menyebabkan darah memercik tinggi ke udara. Lukanya tidak ringan, dan lengannya yang seperti teratai berlumuran darah. Pada saat yang sama, tinju Si Hao terus turun. Sebuah kunpeng menukik ke bawah dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tubuh utama Yue Chan terus mundur. Setelah pertukaran serangan ini, dia tampaknya benar-benar tertindas. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Jika bukan karena kuali emas kecil di atas kepalanya yang terus-menerus menunjukkan kekuatannya dan menyebarkan cahaya surgawi untuk memblokir serangan Si Hao, dia pasti akan berada dalam bahaya besar, dan ada kemungkinan dia akan mati di sana. Kemudian lagi, jejak berharga di atas Si Hao adalah artefak surgawi kuno juga. Itu meletus dengan kekuatan surgawi dan bertabrakan dengan kuali kecil emas itu. Pola surgawi terus bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, Si Hao mulai bersiap untuk menggunakan tulang makhluk tertingginya, karena dia bisa menggunakannya lagi. Dia ingin melakukan serangan terakhir dan menekan tubuh utama Yue Chan. Meteorit menutupi langit. Mereka semua bersinar dengan cahaya cemerlang saat mereka menabrak Si Hao. Sementara itu, tubuh utama Yue Chan menggunakan kesempatan ini untuk berbalik dan pergi. Kejar dia. Ini adalah waktu terbaik untuk menekannya. Dia terluka parah, dan kekuatan bulan telah sepenuhnya menghilang. Saat ini adalah saat dia dalam kondisi terlemahnya. Tubuh kedua Yue Chan di punggung Si Hao berkata dengan lembut. Si Hao menyimpulkan bahwa meskipun kekuatan formasi besar meteor ini hebat, itu diatur sedikit kasar. Itu bagus untuk satu serangan di tempat tertentu, tetapi dengan teknik gerakannya, dia pasti bisa menghindari mereka semua dan mengejar tubuh utama. Lawannya terluka, dan dia berada dalam kondisi terlemahnya. Ini adalah kesempatan langka. Di langit, meteor ada di mana-mana. Ini adalah formasi kasar yang bisa memanggil semua jenis puncak gunung, batu besar, dan hal lainnya. Mereka bersiul di langit dengan kekuatan yang menakutkan. Kepala 100 Zhang ke kiri, terus maju, tubuh kedua Yue Chan menunjukkan. Si Hao melintasi formasi, dan kemudian kecepatannya meningkat. Dia dengan cepat mendekati tubuh utama Yue Chan. Hati-hati, meskipun formasi ini kasar, ada beberapa perubahan juga. Jangan salah jalan, dan kamu pasti tidak bisa melupakannya. Tubuh kedua Yue Chan menunjuk, menyuruh Si Hao untuk cepat maju dan menyerang. Di langit yang tertutup meteor ini, pertempuran hebat sekali lagi terjadi. Tubuh utama Yue Chan yang lemah batuk darah dan menderita serangan lain. Suara keras terdengar di depan mereka. Hamparan cahaya warna-warni meletus. Yue Chan menyalakan semua potensinya untuk melakukan perjuangan hidup dan mati terakhir. Dia akan mempertaruhkan semuanya. Cepat dan kirim saya ke dalam kotak perunggu berharga. Jika tidak, saya mungkin akan hancur di bawah kekuatan konfrontasi terakhir Anda dengan kekuatan surgawi. Tubuh kedua Yue Chan berkata. Pertempuran terakhir yang menentukan pasti akan menjadi sangat intens dan pahit. Kultivasinya disegel sekarang, jadi dia takut dia akan jatuh di sini. Si Hao tersenyum dan berkata, aku akan mengirimmu ke dunia kasus presios interspatial bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Perhatikan aku membuat langkah terakhir, menggunakan tulang makhluk tertinggi untuk membunuhnya. Setelah berbicara, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya dan simbol menutupi tubuhnya dengan rapat. Pada saat yang sama, dia mengirim tubuh kedua Yue Chan ke dalam kotak perunggu, menyingkirkannya.
Di depannya, tubuh utama Yue Chan merasakan bahwa segalanya tidak akan berakhir dengan baik. Dia dengan cepat pergi dan tidak melakukan konfrontasi terakhir terhadapnya. Detik berikutnya, dunia meledak dengan keributan. Kali ini, tulang makhluk tertinggi Si Hao melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Itu benar-benar merilis suara kitab suci besar dan mengirim simbol tanpa akhir yang melonjak keluar. Setelah melarikan diri dari jarak yang ditentukan, tubuh utama Yue Chan tiba-tiba berhenti. Ketika dia melihat gambar manusia yang sangat kuat yang dikelilingi oleh simbol surga yang meluap, dia tertawa acuh tak acuh dengan ekspresi tenang. Si Hao yang bersinar dengan simbol di sekujur tubuhnya seolah-olah sedang terbakar tiba-tiba berhenti. Dia mengungkapkan ekspresi kaget, karena apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa mendekati sosok cantik di depannya. Mereka jelas dekat satu sama lain, tetapi mereka dipisahkan oleh jurang alami. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka dekat, namun dunia terpisah. Dia tidak bisa membantu tetapi tercengang. Dia kemudian dengan cepat mundur. Sudah terlambat. Tubuh utama Yue Chan meletus dengan cahaya tak berujung. Semua luka di tubuhnya dengan cepat menutup, dan kulitnya yang terbuka memperlihatkan kilau putih bersih dan tembus pandang. Dia meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan kemudian rambutnya yang indah tersebar keluar, membuatnya tampak seperti makhluk abadi yang menyendiri dan cerdas. Apakah kamu benar-benar berpikir aku benar-benar bukan tandinganmu? Periode lemah apa? Saya tidak pernah kalah melawan generasi yang sama sebelumnya. Hanya saja, orang-orang seperti saya dan Anda sangat sulit untuk dibunuh, jadi jika Anda ingin melarikan diri, Anda akan memiliki semua jenis metode. Aku hanya berpura-pura lemah. Cahaya surgawi yang tak berujung melonjak di sekelilingnya. Semua jenis simbol bersinar terang dalam kehampaan. 8 formasi diaktifkan secara berurutan, yang semuanya tak terbatas dan tak terduga. Formasi hebat tingkat dewa, 8 di antaranya. Kamu benar-benar sangat memikirkanku. Si Hao tampak sangat terkejut, dan kemudian dia berkata dengan gigi terkatup. Apakah itu berarti tubuh keduamu menipuku? Meskipun dia memiliki hati yang tidak setia, kami berdua memiliki asal yang sama. Baru saja, dia hanya mencoba memikatmu ke dalam perangkap. Sekarang setelah Anda dengan aman mengirimnya ke dalam kotak perunggu berharga, saya hanya bisa mengirim Anda ke jalan Anda. Tubuh utama Yue Chan mencibir dan berkata. Pada kenyataannya, formasi bisa saja diaktifkan sejak lama, tapi aku merasa tidak nyaman sebelum membawamu ke tengah. Ucapnya pelan sambil menggelengkan kepalanya. Tunggu sebentar, teriak Si Hao. Tubuh utama Yue Chan sangat menentukan, tidak memberinya kesempatan. Formasi ini segera diaktifkan, dan dengan suara honglong, energi surgawi meletus, segera meledakkan sosok di tengah menjadi berkeping-keping dan meledak dengan cahaya yang luar biasa. Ketika energi surgawi menghilang, sosok itu telah lama dihilangkan, dan hanya kotak perunggu berharga yang tersisa. Itu tergantung di udara di mana simbol melayang. Tubuh utama Yue Chan mengulurkan tangan ramping seperti batu giok dan berkata, cukup sulit untuk membukanya, tetapi jika saya mengundang seorang master hebat di alam yang lebih tinggi untuk mengambil tindakan, akan ada cara untuk membukanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berdiri di sini untuk sementara waktu. Cahaya bulan tersebar seperti air, membuat sosoknya tampak tidak jelas dan dunia lain, anggun dan mempesona. Akhirnya, dia mulai mengumpulkan spanduk formasi. Dia juga tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Dia mengumpulkan spanduk formasi surgawi, dan banyak dari mereka disembunyikan di dalam meteorit. Batu kecil itu hanya sebesar ini. Dia tertawa pelan. Dia sangat cemerlang, cantik sampai-sampai membuat orang terpesona. Pakaian di tubuhnya compang-camping, memperlihatkan sejumlah besar tubuh sempurnanya yang seputih salju. Tidak ada yang tidak biasa terjadi. Setelah berhenti sejenak, dia akhirnya menenangkan diri. Kemudian, dia bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, sepotong batu meledak, dan simbol padat meletus yang mengandung kekuatan reinkarnasi. Tubuh utama Yue Chan terkejut. Pupil matanya yang indah dengan cepat menyusut. Dia tiba-tiba melihat Si Hao lagi. Dadanya hampir transparan. Sebuah tulang melepaskan pancaran tak berujung,
dan sesosok kecil duduk di atasnya. Pada saat ini, tubuhnya benar-benar bertambah besar dan keluar dari tubuhnya, membesar hingga ukurannya sama dengan si Hao. Itu bergegas membunuh dengan kekuatan surgawi dari makhluk tertinggi. Pada saat itu, tubuh utama Yue Chan menjadi sedingin es. Dia segera tahu bahwa yang dihancurkan adalah sosok yang duduk di atas tulang dewa si Hao dan bukan tubuh aslinya. Reinkarnasi. Si Hao berteriak keras. Tubuh aslinya tidak bergerak, terus menjulang di langit. Kepala rambut hitamnya bergegas dengan kacau ke surga, membuatnya tampak seperti dewa iblis yang bereinkarnasi. Tulang sejati di dalam dadanya bersinar cemerlang. Sosok kecil itu dengan cepat membesar, bergegas keluar dengan pola surgawi yang tak ada habisnya menuju tubuh utama Yue Chan. Itu cepat sampai ekstrim. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya ini tampaknya telah menjadi abadi. Murid Yue Chan dengan cepat menyusut. Rasa dingin menjalar di punggungnya, dan semua bulu halusnya berdiri. Dia merasa seolah-olah menghadapi bencana yang akan segera terjadi, karena jarak di antara mereka terlalu dekat. Sulit untuk menghindari serangan ini. Dia melepaskan teriakan ringan. Tubuhnya yang indah berkilau dan tembus cahaya melonjak dengan semua jenis cahaya. Dia menggunakan semua kultivasinya untuk membela diri. Sayangnya, ini terjadi terlalu tiba-tiba. Bagaimana serangan tersembunyi dari makhluk muda tertinggi bisa dengan mudah dinetralkan? Simbol makhluk tertinggi telah lama mencapainya dan menutupi tubuhnya. Tindakannya agak terlambat. Naga sejati, Phoenix abadi, Taoti, gagak emas, dan lainnya yang muncul di sekitar tubuhnya bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengembun sebelum mereka semua ditekan dan segera bubar. Kemudian, mereka semua kembali ke tubuhnya. Ini adalah pertanda yang sangat buruk. Sebagian besar teknik berharga terputus. Teknik perbaikan surga. Tubuh utama Yue Chan berteriak. Pupil matanya yang cerah dan bersih menjadi sangat dalam. Adegan misterius dewa yang memperbaiki langit muncul. 9 langit dan bumi ke-10 berlutut dan mempersembahkan penyembahan mereka, sebuah pemandangan yang tampaknya berlangsung selamanya. Namun, kali ini, teknik berharga si Hao sangat kuat, melampaui masa lalu. Sosok kecil di tulang makhluk tertinggi secara pribadi dibantai keluar. Ini adalah perwujudan fisik dari kitab suci itu. Tinjunya hancur, bertabrakan dengan teknik Heaven Mending. Fenomena tak terbatas dari dunia yang sedang diperbaiki segera menjadi tidak jelas, dan langit mulai terdistorsi. Ruang di sekitar mereka mulai runtuh. Cahaya menyilaukan meletus di antara keduanya. Ini jelas merupakan perjuangan hidup dan mati, namun ada pemandangan yang sangat indah ini. Mata sosok tulang makhluk tertinggi itu seperti kilat saat dia memandang 9 langit dengan jijik. Tinju itu berputar dengan simbol gemerlap, meruntuhkan pemandangan surga yang sedang diperbaiki. Sinar cahaya bergegas ke langit. Yue Chan terhuyung mundur, dan darah terbatuk keluar dari mulutnya. Serangan kali ini dilepaskan terlalu terburu-buru, dan semua teknik berharganya ditekan ke belakang. Bahkan teknik Heaven Mending tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan terbesarnya sebelum dimusnahkan. Pada saat terakhir, dia masih melakukan semua yang dia bisa untuk mengaktifkan surga memperbaiki misteri yang mendalam. Pada saat ini, pikirannya mencoba membalikkan segalanya dan mempertaruhkan hasil pertempuran ini. Disinilah surga yang menentang teknik surga mending diletakkan. Itu bawaan tak terkalahkan dan bisa membalikkan situasi hidup dan mati. Rambut indahnya menari-nari. Sebagian besar kulit putihnya yang berkilau tersingkap dari pakaian compang camping, membuatnya tampak seperti dewi yang terlahir kembali. Lekuk tubuhnya yang mengesankan lembut. Cahaya murni dan suci tersebar dari tubuhnya, memicu potensi terdalam di dalam tubuhnya. Teknik Heaven Mending awalnya telah melemah, tetapi bersama dengan dukungan ini, itu bersinar lagi. Itu akan mengubah situasi dari dia ditebang. Nyanyian kitab suci yang megah terdengar lagi, berasal dari 2 individu yang berbeda. Mereka termasuk dalam 2 makna kitab suci yang berbeda. Mereka bertabrakan, terjalin, dan membentuk kedalaman sejati yang paling primordial. Suara besar dari langit yang terkoyak terdengar. Sedikit teknik penyembuhan surga telah habis, dan sosok pihak lain juga meredup, akan kembali ke ketiadaan.
Keberhasilan. Yue Chan mengungkapkan senyum. Selama dia mampu bertahan melalui momen putus asa ini, dia masih memiliki semua jenis metode. Dia menjadi gembira dalam hati, dan senyum mengembang di wajahnya, mencerahkan bahkan ruang di sekitarnya. Namun, apa yang terjadi saat berikutnya membuatnya ngeri. Meskipun sosok itu terhapus, simbol makhluk tertinggi yang tak ada habisnya tidak menghilang. Itu terus bergemuruh dan turun ke bawah. Tidak. Yue Chan melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri. Dagingnya menjadi berkilau dan menyilaukan, seolah-olah api mengamuk di sekitarnya untuk memblokir simbol-simbol hukum yang menakutkan ini. Dia sudah mengerti dengan jelas bahwa ini adalah teknik berharga makhluk tertinggi pihak lain. Itu sama menakutkannya, dan barusan, sosok itu adalah perwujudan dari lapisan pemahaman yang lebih dalam. Ini benar-benar kasusnya. Ketika Si Hao menampilkan teknik ini di masa lalu, bahkan jika simbol-simbol ini muncul, dia tidak memanggil sosok kecil di atas tulang. Hanya 2 kali terakhir ini dia melakukan ini. Untuk pertama kalinya, sosok kecil itu memblokir bencana di tempatnya, jatuh dalam formasi tingkat dewa. Kedua kalinya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan Yue Chan. Pada saat ini, tubuh Yue Chan menjadi berkilau dan tembus pandang, seolah-olah dia adalah dewi di dalam api yang mengamuk. Dia meletus dengan cahaya warna-warni keberuntungan yang berkobar dengan cahaya yang berkembang. Dia ingin menjalani kelahiran kembali di dalam api. Energi abadi berkembang di tempat ini. Sayangnya, dia masih terlalu lelah pada akhirnya, dan serangan itu terjadi terlalu tiba-tiba. Pada saat ini, kekuatannya sudah melemah dan tidak bisa menghentikan teks tulang. Meskipun cukup banyak yang telah hancur, dia masih tertutup di bawahnya. Cahaya tertinggi yang dilambangkan secara bertahap menurun. Yue Chan berteriak ketakutan. Cahaya bulan tersebar ke bawah, membuat tempat ini bersinar terang dengan cahaya bulan. Sosok yang luar biasa itu menghilang, dan di tempatnya adalah seorang gadis yang lembut dan belum matang. Rambutnya benar-benar hitam, dan dia memiliki mata hitam besar yang berputar-putar. Meskipun dia terlihat cukup cerdas, dia tampak gelisah dan sangat gugup. Tinjunya terkepal erat, dan pakaiannya yang compang camping tampak sangat longgar, seolah-olah akan segera jatuh. Si Hao. Dia berteriak. Meskipun suaranya sangat menyenangkan untuk didengarkan, itu masih terlalu halus. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak kaget juga. Si Hao berjalan mendekat, menyeka darah dari sudut bibirnya dan memperlihatkan tatapan tajam. Sosok di tulang tertingginya telah dihancurkan 2 kali, akibatnya melukainya. Meskipun mereka terbentuk dari simbol dan dapat direproduksi, mereka masih merupakan perwujudan dari sumber keberadaan tertingginya. Namun, hasilnya sangat mencengangkan. Dia menatap Yue Chan yang masih muda dan belum dewasa. Dia bisa langsung menekan dan membunuhnya sekarang. Yue Chan menjadi lebih kecil, penampilannya halus dan lembut. Mata besarnya yang berputar dengan esensi spiritual berputar-putar. Dia benar-benar ketakutan. Situasi seperti ini benar-benar terjadi, itu luar biasa. Sebelumnya, dia sangat tegas dan tidak memberi Si Hao kesempatan untuk membalas, langsung menggunakan formasi surgawi untuk membunuhnya. Dia secara pribadi menyaksikan dia dihancurkan. Dia melakukan ini karena takut bahwa dia mungkin masih memiliki beberapa kartu truf lain untuk diandalkan. Siapa yang menyangka bahwa itu hanya tubuh palsu yang dihasilkan oleh simbol tulang makhluk tertinggi. Itu memiliki kekuatan bertarung yang tak tertandingi, tapi itu bukan tubuh aslinya. Kali ini, luka Si Hao tidak ringan. Ini adalah perjuangan pahit yang langka sejak dia muncul di dunia, membuatnya memuntahkan sedikit darah. Tubuh utama Yue Chan ini benar-benar menakutkan dan hampir membuatnya jatuh di sini. Dia mengulurkan tangan besar dan menamparkan ke depan. Ekspresi Yue Chan berubah. Saat ini, situasinya seburuk mungkin. Bagaimana dia bisa melawan dengan usianya yang terbalik? Risikokan semuanya. Dia menarik dari kekuatan jiwanya dan menyalakannya dengan semua yang dia miliki. Dia menarik dari beberapa jenis potensi tersegel, tetapi melakukan begitu banyak mungkin menimbulkan efek yang agak merugikan. Namun, menyerapnya sekarang sama sekali tidak efektif.
Sejumlah besar simbol muncul dan melindungi tubuhnya, tetapi itu jauh dari sekuat ketika dia berada di puncaknya. Tangan Si Hao turun, mendarat di tubuhnya dan menyerang sejumlah besar simbol. Tubuhnya terlempar keluar secara horizontal, dan darah terus-menerus terbatuk keluar dari mulutnya. Dia sebenarnya tidak mati. Si Hao tercengang. Kekuatan reinkarnasi telah mengembalikan Yue Chan ke panggungnya di masa mudanya, namun pihak lain masih bisa memanfaatkan potensi misterius yang tak terbatas. Yue Chan yang ukurannya mengecil berteriak. Penampilannya saat ini terlalu jauh dari penampilannya yang biasa bermartabat dan suci. Alih-alih ada ekspresi malu dan dendam, serta jenis ketakutan. Si Hao tertawa. Penampilannya saat ini benar-benar merupakan transformasi yang benar-benar menggulingkan. Semua pakaian perangnya telah berubah menjadi debu, memperlihatkan tubuh putih bersihnya yang berputar-putar dengan cahaya. Dia telah menjadi anak yang benar-benar telanjang. Kamu benar-benar nakal dan tidak patuh. Sudut bibirnya melengkung. Dia mengungkapkan senyum, dan kemudian dia menamparkan keluar. Sama seperti orang dewasa yang mengajar anak nakal dan nakal, dia mulai memukuli anak yang benar-benar telanjang ini. Yue Chan dibiarkan agak tercengang. Apa yang sedang terjadi? Adegan ini benar-benar tak terbayangkan. Kemudian, dia segera terbangun dengan kaget. Matanya yang indah sangat marah, dan dia akan meledak. Dia berteriak keras ketakutan. Dia adalah peri surga mending sekte, namun dia benar-benar berubah menjadi anak telanjang oleh teknik berharga orang lain dan bahkan dipukuli seperti ini. Itu benar-benar tak termaafkan. Ini adalah jenis taan yang paling serius. Kamu kecil, kamu benar-benar tidak patuh dan perlu didisiplinkan. Mata Si Hao menyipit saat dia tertawa tanpa beban. Dia mengacungkan tangannya lagi. Mini Yue Chan terbang keluar. Meskipun tubuhnya masih bersinar dan dengan panik menarik potensinya, itu tetap tidak berguna. Dia tidak bisa membela diri sepenuhnya. Dia tidak bisa lagi mempertahankan penampilannya yang biasanya tenang dan luar biasa. Api melonjak dari matanya. Dia benar-benar dipukul oleh seseorang seperti ini. Itu membuatnya gila. Di bawah sinar bulan, jeritan melengkingnya ditransmisikan jauh ke kejauhan. Langit bahkan tampak seperti akan pecah karena suara-suara ini. Bisa dilihat betapa terhina dan kesal yang dia rasakan. Ini adalah hal paling menakutkan yang pernah dia alami. Sebaliknya, mulut Si Hao terbuka lebar saat dia tertawa keras. Dia memukul anak telanjang ini di bawah sinar bulan. Jika orang luar mengetahui hal ini dan siapa individu yang terlibat, rahang mereka pasti akan jatuh. Mata Yue Chan melonjak dengan amarah dan dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Jenis pengalaman ini terlalu menakutkan dan mengerikan. Didisiplinkan seperti ini saat telanjang bulat tidak pernah terjadi bahkan ketika dia masih kecil. Peri agung dari sekte mending surga yang tinggi di atas semua yang lain dan bisa menunjukkan penghinaan terhadap dunia manusia sedang ditangani oleh seseorang seperti ini. Ini, sungguh, adalah pemandangan yang menakutkan. Si Hao tertawa terbahak-bahak. Dengan niat yang agak buruk, dia menggoda, anak telanjang pantat, apakah kamu masih akan nakal? Yue Chan sangat menyesal sekarang. Jika dia tahu bahwa segalanya akan berakhir seperti ini, dia akan berusaha sekuat tenaga dan mencegah hasil seperti ini. Dia belum pernah dikalahkan di generasinya sebelumnya, dia juga tidak akan pernah dikalahkan. Hanya saja dia takut setelah dia mengalahkan Si Hao, dia mungkin memutuskan untuk melarikan diri, jadi akan sulit untuk menjebaknya di sini. Dia ingin benar-benar mengakhirinya di sini tanpa menyisakan kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Sayangnya, kesalahan ini mengakibatkan serangan tersembunyi yang kehilangan segalanya. Si Hao secara alami tidak bertindak sembarangan. Bahkan di bawah situasi seperti ini, dia masih tidak meremehkannya. Matanya menyala dengan cahaya, dan dia tidak lagi menghentikan segalanya, karena efek reinkarnasi terbatas. Tangan kanannya tiba-tiba bergerak, menamparkan ke depan untuk memberikan pukulan mematikan untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Telapak tangan berikutnya ini, tanpa ragu, akan membunuh individu cantik di depannya. Simbol emas berputar di sekitar tangan ini. Yue Chan menghabiskan semua kekuatannya dan memanfaatkan potensi misteriusnya,
Tapi dia masih tidak bisa memblokir semuanya. Pada akhirnya, dagingnya masih terbelah, dan dia hampir meledak di tempat. Telapak tangan ini menghancurkan semua tulang Yue Chan dan membuat tubuhnya compang-camping. Dia hampir pecah menjadi beberapa bagian. Semua artefak magis, harta langka, dan barang-barang lainnya jatuh keluar, dan beberapa di antaranya segera dihancurkan. Si Hao tercengang. Bahkan seorang ahli tertinggi dikutuk dengan kematian setelah menderita telapak tangan ini. Dia pasti menelan cairan emas dalam jumlah besar, yang menyebabkan dagingnya menjadi sempurna dan kokoh sejauh ini. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengangkat tangannya dan menyerang ke depan. Apa itu? Si Hao tercengang. Di tubuh Yue Chan ada botol giok kecil yang telah dihancurkan olehnya. Setetes darah warna-warni merah tersebar ke bawah yang menyatu dengan dagingnya serta kuali kecil emas. Energi tak terbatas merasuki udara. Itu penuh dengan kekuatan hidup yang kuat. Darah sejati Phoenix. Si Hao tercengang. Dia menyerang ke arah itu. Kuali kecil emas bersinar dan tiba-tiba mengambil tindakan sendiri. Ini melepaskan cahaya tak berujung yang melilit Yue Chan untuk membawanya pergi. Telapak tangan Si Hao menamparkan lagi, dan pada saat yang sama, dia menyingkirkan semua artefak magis Yue Chan, obat-obatan berharga, dan barang-barang lainnya, termasuk kotak perunggu berharga. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan jejak kaisar manusia untuk menyerang. Kuali kecil ini cukup istimewa. Itu dengan cepat membesar dan mengumpulkan Yue Chan di dalamnya. Itu menahan semua serangan Si Hao, dan kemudian bergegas menuju surga. Yue Chan tahu bahwa kuali emas adalah harta tertinggi kuno, hanya saja roh artefak itu biasanya tidak aktif dan tidak memperhatikannya. Hanya pada saat yang genting inilah ia menyelamatkan hidupnya. Tubuhnya berada di dalam kuali. Matanya yang indah melihat ke belakang, membawa penyesalan, kekecewaan, dan penghinaan. Akhirnya, itu menjadi tegas dan sangat cemerlang. Si Hao mengejarnya. Kuali emas kecil itu menembus udara, membuatnya mustahil untuk menangkapnya. Cancan kecil, kamu harus bersikap baik. Jika kamu tidak berperilaku baik, lain kali, aku akan memukulmu lagi. Si Hao mengirimkan pesan ini sambil tertawa terbahak-bahak. Wajah Feri Yue Chan benar-benar merah. Ketenangan apa, kekudusan apa, hati Dao apa. Semua itu telah benar-benar dibuang. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, terutama bagian bawahnya yang merasakan sakit yang berapi-api. Film pun berakhir.